cara memposting cerita atau story di Facebook yang baik dan benar sesuai dengan aturan dari bos kita, bos Meta ya. Jadi yang sudah terbuka fitur monetisasi konten pasti sudah dapat notifikasi seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu cerita yang mana yang bisa menghasilkan uang yang sesuai dengan syarat dari bos kita, bos Meta ya. Nah, jadi ini sekedar informasi untuk teman-teman yang masih belum terbuka fitur monetisasi konten. Di sini aku kasih tahu ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu sebelum terbuka fitur monetisasi konten ini, ya. Oke, ini dia videonya. Check it out. Jadi, kalau sudah terbuka fitur monetisasi konten, teman-teman akan dapat sedikit bocoran dari Meta untuk bisa menghasilkan uang dari postingan cerita. Jadi, seperti yang di sini, teman-teman lihat bahwa Meta itu memberikan kita 3 syarat ya. Pertama, prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Kedua, menginspirasi interaksi yang autentik. Kemudian yang ketiga, patuhi kebijakan monetisasi konten. Yang dimaksud dengan prioritaskan kualitas daripada kuantitas berarti teman-teman wajib banget untuk menyajikan konten yang sangat menarik, yang bermanfaat. Ya, karena kualitas itu seperti itulah maksudnya ya. Kualitas konten kita ya, nggak buram atau seberapa bermanfaat, seberapa menarik untuk ditonton ya. Untuk dilihat penonton seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan kuantitas adalah seberapa banyak kita memposting cerita. Tetapi Meta, bos kita, menyarankan untuk menampilkan atau lebih memikirkan kualitas konten dibanding dengan kuantitas. Jadi berarti dia menyuruh kita memposting walaupun satu hari itu cuma dua postingan cerita. Yang penting itu bermanfaat, berguna, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Meta. Supaya kita sendiri bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan uang dari postingan cerita kita. Karena sia-sia aja kan, kita memposting 1000 postingan setiap hari cerita, karena asal-asalan foto aja. Meta aja pusing mau melihat postingan cerita kita, seberapa banyak itu. Jadi di atasnya itu pasti banyak banget kan, yang kolom-kolom kecil-kecil itu kan. Nah, seperti itulah. Jadi dia menyuruh kita untuk membuat postingan cerita yang berkualitas tinggi, ya. Jangan hanya sekedar asal-asalan posting, oke? Nah, kemudian ini di bagian patuhi kebijakan monetisasi konten, teman-teman. Jadi di sini sudah diinfokan sama bos kita ya, Meta, membuat konten di platform yang memenuhi syarat. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman wajib untuk mengubah FB biasa ke mode profesional ya, supaya teman-teman memposting cerita bisa dibayar juga sama Facebook. Tetapi ingat, ini yang sudah terbuka fitur monetisasi konten ya. Kemudian yang 2, tinggal di negara yang memenuhi syarat. Jadi kalau teman-teman memenuhi syarat, yaitu di Indonesia dan ada beberapa negara juga yang memenuhi syarat, berarti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari postingan cerita tersebut. Nah, untuk teman-teman melihat negara-negara mana saja yang termasuk dan tidak termasuk, silakan teman-teman membuka aturan dan kebijakan Meta ya, di Facebook ada. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi standar komunitas kami. Jadi di sini sangat banyak banget aturan-aturan dari Facebook yang memang benar-benar kita harus mematuhi syarat dan ketentuan dari Facebook supaya kita bisa menghasilkan uang. Kalau teman-teman rasa video aku ini terlalu cepat suaranya, teman-teman bisa pause aja dan teman-teman bisa membaca perlahan-lahan untuk kalimat-kalimat yang ada di sini. Karena sangat panjang banget kalau aku harus menjelaskan satu persatu di sini, teman-temanku ya. Yang keempat, membagikan konten yang autentik. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman wajib banget untuk mengikuti segala aturan yang diberikan oleh Facebook. Berikan postingan yang benar ya, jangan hoax, jangan berita kebohongan, berita yang salah. Kemudian jangan juga membuat konten-konten clickbait dan sensasional. Itu maksudnya di sini adalah clickbait itu berarti teman-teman membuat postingan di cerita seperti ini. Ini contohnya ya. Jangan-jangan 2026 monetisasi konten hilang, misalkan seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan tautan. Dan tautan ini kita klik. Setelah kita klik, kita langsung diarahkan ke video. Tapi video itu bukan sesuai dengan judul yang dipasangkan di cerita tadi, teman-teman ya. Bisa jadi itu konten yang hanya asal-asalan supaya menarik penonton, supaya bisa menonton videonya itu. Seperti itu ya. Itu bisa juga menjadi salah satu kesalahan teman-teman dan teman-teman bisa kena demonetisasi. Jadi hati-hati banget untuk memposting, berkomentar, dan lain-lain di Facebook ini. Karena semuanya itu terdeteksi oleh sistem AI Meta ya. Yang kelima adalah membagikan konten asli. Ya, sudah dibilang selalu teman-temanku ya. Facebook ini menyukai konten-konten asli, bukan re-upload. Konten asli aja terkadang kita masih mendapatkan pelanggaran. Entah apa-apa yang dapat pelanggaran ya. Apalagi kalau teman-teman memposting re-upload ya.
Oke, seperti itu teman-teman, sedikit penjelasan tentang postingan untuk cerita, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memposting cerita dan mau mendapatkan uang dari postingan cerita, teman-teman wajib banget untuk terbuka dulu fitur monetisasi konten, kemudian teman-teman postinglah cerita sesuai dengan kebijakan dan aturan dari Meta. Oke, semoga bermanfaat.